Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Mohon perhatian pada para jamaah benda dan jalan sisi utara. Selaku imam pada sholat Id di pagi hari ini, SHI MPDI, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen. Kemudian selaku khatib beliau Bapak Kiai Haji Ihsan Muhadi, Sarjana Agama Magister Psikologi. Beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah. Rakaat pertama akan dilaksanakan 7 takbir, kemudian rakaat kedua dengan 5 takbir. Setelah itu khutbah Idul Fitri yang akan dilaksanakan dengan 2 kali khutbah. Terima kasih. Allahu Akbar, la ilaha illa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'indil fitr wa yawmus surur wa yawmul mawfur, yawmu ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi siyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar ansitu athabakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah ansitu la'allakum turhamun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aniddin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari ini sebagai hari yang istimewa bagi umat Islam, dengan kebahagiaan yang diberikan melalui hari raya Idul Fitri untuk kita saling berbagi dan memaafkan satu sama lain karena hanya berkat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak umatnya kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lewat indahnya nilai sebuah kebahagiaan yang begitu sempurna di hari raya ini sehingga mampu membentuk umat yang kuat, bersatu, rukun, dan toleransi di segala bidang. Manfaat dasar dan hakiki yang terdapat pada pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan adalah begitu sempurnanya akan fadilah dan keutamaannya, sehingga mudah diraih dan dijadikan pelapis kekuatan jiwa bagi orang yang bisa menjadikan amalan di bulan suci Ramadan sebagai salah satu bagian dari tujuan hakikat puasa. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi ketika melaksanakannya, akan tetapi kekuatan keimanan yang tertancap di dalam niat imanan wahtisaban mampu menghantarkan kita ke pintu kemenangan yang diawali dan ditandai dengan takbir dan sholat Id pada pagi hari ini. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hakikat dan tujuan puasa bagi orang yang beriman adalah mematuhi segala perintahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk atau al-huda bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk bisa menjaga nilai keutuhan kesucian di bulan Ramadan. Kita hadirkan peluk jiwa dan raga di hari yang teramat spesial dan bahagia ini. Idul Fitri begitu membawa membahana dan jiwa bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada yang paling indah dan lebih bersahaja ketika orang muslim bisa bersama-sama bersatu berkumpul di waktu dan tempat, kecuali bisa mengindahkan dengan amalan-amalan yang telah dianjurkan seperti saling berbagi dan bermaaf-maafan untuk meraih nilai dan keistimewaan di bulan Ramadan.
Dan ketika itu pula rasa terketuk pintu hati untuk membuka maaf yang sebesar-besarnya, yang disertai oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptaan yang paling tepat, dan bisa kembali ke derajat minal aidin wal faizin, kembali ke fitrah manusia yang paripurna, bertakwa dan suci. Hadirnya momen Lebaran ini sekaligus bisa dijadikan waktu yang teramat tepat untuk mewujudkan semua itu, karena sesuatu hal yang lebih pasti seorang muslim ketika muslim lainnya ingin berjabat tangan dan meminta maaf adalah terbukanya hati untuk memaafkan kembali atau sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa, terdapat ujian dan rintangan yang hampir saja mungkin menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berkat keimanan dan nilai ketakwaan yang kuat di dalam hati kita, maka secara perlahan tapi pasti kita semua mampu melewati ujian dan rintangan tersebut. Saatnya hari ini kita menelaah kembali sekaligus mengevaluasi semua amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan, khususnya sebagai tolak ukur akan kesucian dan keutamaan dalam menentukan derajat amalan yang menghantarkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pembelajaran diri untuk mampu meraih pembentukan jati diri pasca Ramadan sebagai tema yang dianggap dalam khutbah Idul Fitri ini bisa terwujud dan terrealisasi lewat satu makna ibadah bersilaturahmi, menjaga nilai ukhuwah Islamiyah yang tinggi di hari yang istimewa ini, sekaligus mencermati bahwa tujuan utama di dalam ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam ayatnya. Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Dari kesucian niat inilah kita bisa berangkat menyambut kedatangan hari kemenangan dengan datang membawa kebahagiaan yang tiada terhingga atas dasar pemaknaan amalan ibadah puasa Ramadan yang begitu hikmat dan khusyuk dalam memerangi hawa nafsu selama bulan puasa. Sebab tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dan bernilai berharga terkecuali amalan ibadah tersebut tidak dibarengi dengan hawa nafsu semata, bahkan jauh dari tujuan ibadah kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari niat inilah kita bisa diantar ke makna kemenangan dan kesucian yang sesungguhnya, sebagaimana yang sangat diharapkan oleh setiap individu umat Islam ketika hari raya datang, dan yakinlah itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih baik daripada keinginan hawa nafsu semata. Terdapat 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seseorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Maka dalam sebuah hadisnya riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, sesungguhnya aku mengkhawatir kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Maka sebagai awal pembelajaran kita kembali untuk merujuk sekaligus mengevaluasi, bermuhasabah diri dalam melaksanakan ibadah Ramadan kemarin, untuk kita melihat hakikatnya pembentukan jiwa seorang muslim yang bertakwa bisa kita akan raih. Sebagai pengingat pula untuk bisa merubah diri ke jalan yang lebih utama, kita bisa menelah kisah nyata di zaman Rasulullah SAW ketika kedatangan seorang tamu yang belum masuk Islam. Dengan penghormatannya, Nabi SAW memberikan rasa hormat orang tersebut dengan menyuguhkannya air susu, dan tamu tersebut meminumnya sampai 7 gelas. Dan pertemuan itu berlalu begitu saja tanpa ada catatan khusus yang tersirat dari pertemuan tersebut. Namun setelah beberapa bulan kemudian, pria yang bertamu masuk Islam
seiring dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan kepadanya. Dan tamu tersebut merasa ketinggalan oleh para sahabat Nabi sehingga terus-menerus belajar tentang ilmu agama sampai dia merasa begitu nyaman dan istimewa setelah mendalami ilmu tersebut, dalam artian ada perubahan yang telah dirasakan setelah masuk Islam. Tak lama kemudian mu'alaf tersebut bertamu lagi ke rumah Rasulullah SAW. Namun kali ini ada yang berbeda, di mana ketika Nabi menyuguhkan satu gelas air susu, mu'alaf tersebut langsung meminumnya dan tidak menambahkannya lagi. Seraya berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad SAW mengomentari sikap pria mu'alaf yang telah berubah drastis dari kebiasaannya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau mengatakan seorang mukmin cukup minum dengan satu gelas, sedangkan orang non-muslim baru puas minum dengan 7 gelas. Dari perubahan yang telah dialami berdasarkan kisah tersebut, bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa jika ada kemauan diri untuk berubah disertai dengan niat yang kuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu dan jalan untuk bisa meraihnya. Begitu pula dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini sebagai momen paling tepat untuk bisa kita merubah diri dengan membukakan hati meraih kesempurnaan dan menyambutnya lewat amalan-amalan yang telah dianjurkan, maka pintu maaf dan saling memaafkan akan mudah diraihnya. Hari Raya Idul Fitri, hari suci, hari kemenangan, dan hari di mana kita kembali ke fitrah seorang manusia yang beriman dan bertakwa. Melalui pembelajaran ini selama bulan Ramadan kemarin, dengan kita mengucap doa, Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dalam konteks kehidupan umat beragama, kita merasakan terjaganya kerukunan, kebersamaan, dan saling pengertian di tengah keragaman, meski dinamika kecil tidak dapat dihindarkan. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena praktek moderasi beragama atau wasatiyah yang telah terjaga di tengah umat beragama. Sikap moderat dalam beragama benar-benar menjadi fondasi yang kokoh selain faktor ekonomi dan politik di tengah wabah penyakit yang melanda bangsa ini. Jika kita semua mampu menempatkan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat dan tidak terseret dalam tarikan paham dan perilaku ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, niscaya kita akan tetap mampu bertahan sebagai bangsa yang besar dan maju. Sejarah telah membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa praktek moderasi beragama merupakan modal penting bagi berdiri dan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang terbangun yakini. Pilar-pilar kebersamaan dan keharmonisan dirajut melalui paham, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah sehingga mempertebar ikatan persatuan dan kesatuan dalam kemajuan. Paham dan sikap perilaku moderat ini merupakan ajaran yang telah ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut terletak pada posisi di tengah, sehingga kita menjadi pangkal untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan teduh. Moderasi beragama adalah jalan tengah mengedepankan nilai keadilan, di mana beragama atau berperilaku agama sesuai dengan porsi yang terhadap. Tidak ada intrik untuk melebihkan atau mengurangi sebuah ajaran sebagaimana dilakukan oleh segolongan umat kecil. Dengan moderasi beragama kita akan menjalankan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada kita. Kita tentu tahu bahwa
radikalisme agama atau konflik kekerasan yang banyak terjadi itu karena adanya perilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai keadilan sebagai fondasi umat beragama. Agama wajib dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan konflik dengan kehidupan umat. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan bahwa agama mengusung misi yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama dan umat muslim secara keseluruhan harus dapat menempatkan seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional, dan akhirnya kita mampu melalui situasi ini dengan baik, rukun, damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan keberkahan dan lindungan kepada kita semuanya untuk mewujudkan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza bindahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din wa law karihal kafirun. Alhamdulillahi wahidil qahhar al-'azizil ghaffar mughfiril laili 'alal nahar tadhkiratan li ulil qulubil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-adhar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya hadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wal afwa minal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal suyuf wal mukhtalifa was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Qulu amin wa antum bi khairin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah. Petugas SOF dimohon untuk segera melaksanakan tugasnya lagi. Mungkin ada benang-benang yang berada di jalan bisa untuk diambil kembali. Kemudian pada para jamaah untuk tidak meninggalkan sampah-sampah di sepanjang jalan maupun di tempat sholat Idul Fitri.
Sekali lagi kepada jamaah untuk tidak meninggalkan sampah ataupun koran ataupun yang lainnya, dimohon untuk dipunguti dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Terima kasih. Go.